banyak sekali terjadinya kasus korupsi Dewan Juri dan teman, baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, dinas-dinas, bisnis-bisnis dan perusahaan tersebut Dewan Juri dan teman. Padahal sebenarnya korupsi ini memberikan dampak buruk yang begitu besar baik pada perekonomian, yang bagaimana meningkatkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kriminalitas, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, dan masih banyak lagi Dewan Juri dan teman. Pemerintah telah melakukan segala cara untuk bagaimana menekan angka kasus korupsi ini, tetapi masih saja banyak terjadinya kasus-kasus korupsi ini Dewan Juri dan teman. Berarti ada yang salah dalam upaya penanganan kasus korupsi ini Dewan Juri dan teman. Idealnya kondisi yang harus dicapai adalah adanya upaya pencegahan sedari dini, edukasi sedari dini, dan pendalaman nilai-nilai kejujuran sedari dini kepada masyarakat ataupun individu yang ada di negara tersebut Dewan Juri dan teman. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim proposisi akan menyampaikan poin justifikasi, pembicara kedua kami akan membawakan poin implikasi, dan pembicara ketiga kami akan merangkum poin argumentasi dari tim kami. Masuk kepada poin definisi terlebih dahulu. Pertama yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan ataupun penyelundupan uang yang digunakan untuk keperluan pribadi Dewan Juri dan teman. Kemudian yang kedua, seleksi penerimaan mahasiswa adalah seleksi yang dilakukan untuk menerima siswa masuk ke perguruan tinggi. Kemudian indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah Dewan Juri dan teman. Adapun mekanisme yang kami berikan dalam mosi di negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pertama, indeks integritas sekolah di sini akan dinilai oleh Dinas Pendidikan, karena memang Dinas Pendidikan yang memiliki lingkup sekolah ini Dewan Juri dan teman. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan poin, misalnya 100 poin kepada sekolah tersebut. Kemudian akan ada penilaian baik melalui laporan masyarakat yang menggunakan bukti ataupun Dinas Pendidikan ini yang turun langsung untuk menilai kondisi di sekolah tersebut Dewan Juri dan teman. Misalnya ketika melakukan kesalahan, poin ini akan dipotong 15 poin misalnya. Sama juga dengan indeks kejujuran siswa, tetapi yang menilai di sini adalah pihak sekolah. Siswa akan diberikan misalnya 100 poin ketika melakukan kesalahan seperti mereka bolos, poinnya akan dipotong 5 poin misalnya Dewan Juri dan teman. Semua laporan-laporan ini akan diberikan atau ditunjukkan melalui online agar bisa dilihat oleh seluruh masyarakat tersebut Dewan Juri dan teman. Kemudian mekanisme yang ketiga, penerimaan siswa berdasarkan nilai ini akan bagaimana memberikan mekanisme pada saat penerimaan tersebut, siapa yang memiliki nilai lebih tinggi itu yang akan diterima ataupun bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut Dewan Juri dan teman. Masuk pada poin justifikasi kami, akan ada 4 layer dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, kenapa ini boleh? Pertama, kita melihat bagaimana esensi dari pemerintah tersebut Dewan Juri dan teman. Pemerintah bertanggung jawab atas masyarakatnya, memberikan ataupun membuat kebijakan yang berdampak baik kepada masyarakatnya, serta bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut Dewan Juri dan teman. Kemudian kita melihat bagaimana esensi pendidikan yang mana bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk siap terjun di masyarakat tersebut Dewan Juri dan teman, dengan pribadi yang lebih baik dan bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk kedepannya Dewan Juri dan teman. Sehingga pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk bisa memberikan pendidikan yang baik agar bisa menekan angka korupsi ini Dewan Juri dan teman. Segala cara sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak negatif, tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga upaya inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka korupsi ini Dewan Juri dan teman. Yang kedua, kenapa dengan integritas ataupun kejujuran? Kita melihat bagaimana korupsi ini yang diperlukan adalah suatu kejujuran dalam melaksanakan sesuatu Dewan Juri dan teman. Kejujuran ini tidak hanya bisa didapatkan ketika sudah memberikan suatu kebijakan ataupun memberikan suatu peraturan, tetapi memang harus ditanamkan dari diri individu tersebut sedari dini Dewan Juri dan teman. Maka dari itulah diperlukan mosi ini untuk bagaimana menanamkan kejujuran di lingkungan masyarakat melalui pendidikan tersebut Dewan Juri dan teman. Mungkin tim kontra akan menyampaikan bagaimana akan ada kualitas yang pendidikan yang kurang ketika penilaian ini menggunakan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Itu tidak akan terjadi karena memang pada dasarnya kita melihat bagaimana tujuan pendidikan baik sekolah ataupun universitas tersebut adalah memberikan materi-materi pendidikan yang sesuai bidang siswa tersebut agar tetap memiliki kualitas di lingkungan masyarakat Dewan Juri dan teman. Tetapi universitas atau pendidikan ini tidak bisa menekankan pada integritas ataupun kejujuran siswa. Mungkin sekarang sudah ada bagaimana pendidikan karakter, tetapi karena tidak ada yang memberikan tekanan untuk menjadi sebuah nilai utama, itu membuat bagaimana pendidikan karakter ini tidak menjadi acuan oleh masyarakat ataupun sekolah, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan kepada siswa tersebut ataupun individu yang ada di negara tersebut Dewan Juri dan teman. Kemudian poin ketiga, kenapa pada saat penerimaan mahasiswa? Karena kita melihat pada saat penerimaan
mahasiswa tersebut, nilai-nilai yang digunakan adalah nilai-nilai pendidikan sebelumnya, baik tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sehingga siswa-siswa tersebut sedari dini sudah terbiasa untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, untuk tidak melakukan kesalahan dalam menempuh pendidikannya. Misalnya mereka tidak melakukan bolos agar poinnya mereka tidak berkurang dan poin mereka bisa lebih tinggi dari rekan yang lainnya agar bisa diterima di perguruan tinggi tersebut dengan jalan terhormat. Sehingga esensi dari pendidikan yang bisa bagaimana mempersiapkan individu untuk terjun di masyarakat akan tercapai, untuk bisa membuat individu menjadi lebih baik lagi tersebut bisa tercapai dengan jalan terhormat. Dan juga ketika kita melakukan ini pada saat penerimaan mahasiswa, otomatis sekolah-sekolah ataupun siswa ini akan memiliki banyak upaya dilakukan untuk bisa bagaimana mendapatkan poin yang tetap tinggi di jalan terhormat. Contoh saja di sekolah, mereka akan menekankan bagaimana peraturan-peraturan yang lebih ketat agar integritas sekolahnya bisa tetap memiliki poin yang tinggi, sehingga ketika ini dilakukan ada upaya-upaya pencegahan sedari awal ataupun pendidikan sedari awal untuk bisa menanamkan kejujuran dan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat tersebut dengan jalan terhormat. Kemudian argumentasi yang keempat, kenapa ini harus? Mari kita lihat bagaimana apa yang didapatkan dari sisi kami ataupun dari tim kontra Dewan Jalan Terhormat. Dari tim kami akan ada upaya baru, yaitu pencegahan sedari dini kepada masyarakat melalui tingkat pendidikan tersebut Dewan Jalan Terhormat. Kita melihat bagaimana upaya sekarang baik berupa kebijakan tersebut sudah terlambat karena peraturan ini diberikan ketika mereka telah melakukan korupsi Dewan Jalan Terhormat, sehingga tidak ada jaminan ke depan orang-orang tidak akan melakukan korupsi lagi karena memang tidak ada edukasi ataupun pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa mempersiapkan individu ketika turun di masyarakat tidak melakukan korupsi. Maka dari itulah diperlukan bagaimana indeks integritas sekolah ini ataupun indeks kejujuran siswa ini agar siswa sedari awal ataupun sedari ini sudah tertanam untuk melakukan kejujuran dan terbiasa untuk melakukan jujur dalam tindakan-tindakan ataupun kehidupannya sehari-hari tersebut Dewan Jalan Terhormat. Sehingga akan ada eksklusivitas dari tim kami karena mereka terbiasa sedari awal memiliki sikap jujur, memiliki sikap integritas yang baik, dan ketika mereka turun di masyarakat mereka terbiasa untuk jujur dan memiliki integritas yang baik. Namun lain halnya dari tim kontra, akan tetap pada status quo sekarang, mereka tidak akan ada pencegahan yang baik untuk tidak melakukan korupsi tersebut dengan jalan terhormat. Maka dari itulah kami dari tim proposisi sangat mendukung musik kita kali ini dan kami bangga berada di tim proposisi. Terima kasih.